Jadi saudara, berapa banyak pun kita yang hadir sore hari ini, kita percaya kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, tidak berlama-lama waktu. Ngomong-ngomong ini emang seperti ini ya. Shalom, ada sukacita ya. Teman-teman, kita jangan pernah terkecoh dengan keadaan yang di sekeliling kita. Mungkin ada orang yang malas-malasan ya, karena ngeliat mungkin keadaan di mana datang ibadah, datang ini ternyata cuma ada sekian, cuma ada sini nggak ada. Jadi malas, mengurangi semangat untuk Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada, dan inilah yang menjadi sesuatu yang bagi saya pribadi melihat bahwa youth yang ada di tempat ini adalah youth yang luar biasa. Amen. Remaja, teen yang ada di tempat ini adalah teen yang luar biasa. Tidak melihat ada berapa banyak jiwa yang hadir, tetapi tidak mengurangi semangat untuk datang menyembah dan menyenangkan Tuhan. Amin. Teman-teman, satu hal yang mungkin kita perlu ketahui bahwa mungkin gini, karena saya pengen menyampaikan, percayalah waktu yang kita berikan buat Tuhan pasti Tuhan perhitungkan. Setuju ya? Amin. Mungkin ada orang yang punya pandangan seperti ini, gua mah walaupun gak datang ke gereja tapi doa tiap hari rajin, pagi siang sore malam, subuh doa. Gua juga gak datang ibadah tapi gua baca Alkitab kok, gua dengar sharing di YouTube sekarang mah mau dengar firman Tuhan tentang apa aja ada gitu ya. Gak ada yang salah, dan itu benar. Kalau semuanya saudara merasa bahwa dengan demikian sudah pastilah kalau kita menghabiskan waktu untuk waktu pagi udah 2 saat teduh gitu ya, terus menyiapkan waktu yang terbaik untuk scroll YouTube ya, untuk dengar firman Tuhan, pasti jiwa diberkati ya dong, ya nggak sih? Pasti jiwa kita juga dipuaskan gitu ya. Ada firman Tuhan yang kita dengarkan yang pastinya membuat kita pasti mendapatkan kekuatan yang baru, dan itu sangat baik. Tapi yang salah adalah mungkin yang seperti tadi yang saya bilang, bahwa ada orang-orang mungkin yang di luar sana menganggap bahwa saya nggak perlu datang ke gereja, saya bisa bersekutu dengan Tuhan kok, saya bisa bangun hubungan yang intim kok dengan Tuhan tanpa saya datang ke gereja. Saudara pernah nggak dengar tentang firman Tuhan bilang begini, janganlah menjauhkan diri dari apa? Persekutuan ibadah. Setuju ya? Bukan saya yang ngomong, saya cuma sekedar mengingatkan bahwa kita melihat bahwa berarti memang Tuhan memandang bahwa dalam persekutuan, walaupun ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa ibadah di rumah udah cukup, itu nggak masalah, benar, saya setuju. Gitu, maksudnya percaya bahwa ada kekuatan yang kita bisa nikmatin. Yang penting maksudnya kayak kita punya bahan bakar tuh terus ada gitu, kita nggak kehabisan bahan bakar. Ada juga orang yang nggak ada waktu saat teduh, nggak ada waktu untuk berdoa di rumah saking sibuknya, gereja doang. Maksudnya kalau mau bilang ibadah ya datang ibadah, tapi cuma setor muka gitu. Dia nggak mengalami pertumbuhan. Dia datang ke gereja cuma hanya sekedar kayak ibarat, aku orang Kristen wajib datang ke gereja, tapi nggak punya waktu yang intim dengan Tuhan. Kita tuh butuh yang namanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan bagaimana dan di mana kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah dengan beribadah di hari Minggu aja cukup? Nah, cukup, teman-teman, setuju ya? Karena makanya kita butuh yang namanya membangun hubungan yang intim lewat saat teduh gitu. Kita perlu waktu bangun pagi, nggak usah ibadah, nggak usah berdoa sampai setengah jam, nggak apa-apa kalau nggak terbiasa. Tapi biasakan waktu buka mata tuh cari Tuhan. Jangan dulu cari handphone gitu ya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita akan alami kok yang namanya kayak ibarat kata, kita tuh kalau sudah terbiasa, orang yang sudah terbiasa olahraga gitu ya, orang yang terbiasa olahraga pasti di waktu dia olahraga waktu pagi 15 menit aja, pasti itu berdampak kok. Sepanjang hari tuh badan tuh kayak fit, enak aja. Gak mudah lelah. Orang kalau biasa olahraga itu kebutuhan secara fisik kalau semuanya kita penuhi, pasti rasanya nikmat untuk tubuh kita. Demikian juga dengan jiwa kita. Kalau kita memperbiasakan diri waktu kita bangun pagi, membangun hubungan yang intim terlebih dahulu dengan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas, pasti beda. Percaya deh. Yang tadinya mungkin kita orang yang gak sabaran, tapi karena kita kita sudah memulai sesuatu yang kita bangun dengan Tuhan, sepanjang hari pasti Tuhan akan beri kepada kita kekuatan untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi.
Dan pasti ada banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kita, yang dimana itu menjadi bekal bagi kita di sepanjang hari. Setuju ya teman-teman? Jadi itu yang saya mau tekankan saat malam hari ini. Jangan melihat sekeliling kita ya. Kiri kanan cuma ada 1-2 orang contohnya gitu ya. Belakang hanya ada 1, depan hanya ada 1 gitu. Tapi percaya bahwa firman Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul maka di sana Tuhan ada ya. Dan tidak berlambatan waktu teman-teman, sore hari ini trust me bahwa saya nggak akan panjang-panjang ya, nggak akan panjang-panjang. Niatnya sih nggak panjang niatnya nggak panjang, tapi saya akan sebisa mungkin untuk kita sebelum jam 6 berkelar lah ya. Nah oke, teman-teman, tema yang diberikan saat sore hari ini adalah bagus sekali ya, memberi dengan sepenuh hati. Ya, temanya memberi dengan sepenuh hati. Kita langsung buka aja ya. Di dalam kitab Amsal, ada pada bawah kitab ya. Puji Tuhan. Kitab Amsal pasalnya yang ke-11, teman-teman, kita buka Amsal pasalnya yang ke-11 ya. Ayatnya yang ke-24. Ayat 24 sampai ayat yang ke-25, yang sudah dapat boleh katakan amin. Untuk menghormati firman Tuhan serta kita yang 3.000 jiwa ini untuk bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Teman-teman, sangat menarik ya ayat yang kita baca barusan. Sekali lagi saya baca, dibilang begini ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Teman-teman, pernah gak lihat ada orang yang kayak orang kaya nih ya, orang kaya. Dia tuh orangnya loyal sekali, suka banget memberi. Pokoknya suka ngasih-ngasih gitu. Terus mungkin teman-teman lihat dia suka ngasih-ngasih tapi kok hartanya gak habis-habis gitu. Pernah gak lihat kayak gitu? Ada orang yang memberi tuh jor-joran pokoknya. Atau mungkin gak jauh-jauh dalam pelayanan. Atau mungkin teman-teman pernah lihat ada orang kok dia sini kok gak ada kerjaan, gak ada kerjaan, tapi kok dia ada aja yang dia kasih sama orang gitu ya. Dari mana? Dia punya tuyul kali ya gitu. Ada ya, teman-teman, saya pernah lihat orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak hobi banget memberi, kayak gak ada habis-habisnya. Firman Tuhan bilang gini, ayat 24. Ada yang menyebar harta katanya, tetapi bertambah kaya. Makin dia memberi, dia makin kaya. Nah, yang selanjutnya, orang yang selanjutnya ada gini. Ada yang menghemat secara luar biasa, justru namun apa katanya? Firman bilang, namun berkekurangan. Wow, coba deh secara logika kok kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Yang tadi dia menyebar harta katanya, suka memberi, tetapi hartanya makin bertambah. Sedangkan ada orang yang kedua di mana dia menghemat di ayat 24 bilang ada yang menghemat secara luar biasa. Gak cuma dibilang hidup menghemat, tapi menghematnya sangat luar biasa. Mungkin hematnya ini udah masuk sepaket dengan yang namanya kepelitan, udah masuk ke dalam situ ya. Udah menghemat luar biasa, tetapi dia masih namun selalu berkekurangan padahal udah hemat. Jujur ya teman-teman, waktu saya baca firman Tuhan ini, saya tuh kayak relate banget, saya ngerasa. By the way, saya mungkin udah pernah ngomong ya sama teman-teman dulu. Saya tinggal di rumah oma saya, rumah oma opa saya di Manggarai. Sebenarnya sih belum Manggarai, masih kecamatan Menteng. Maksudnya masih belum masuk Manggarai. Tapi yang tapi mau dari rumah mau ke Manggarai itu stasiun Manggarai tinggal jalan kaki. Jadi saya tuh tinggal di Jakarta Pusat, pertengahan pusat dengan selatan. Jadi mau ke Manggarai itu cuma jalan kaki, beberapa langkah dari rumah gitu ya. Nah, jadi mau ke Manggarai itu cuma jalan kaki. Saya pernah cerita ya sama teman-teman. Saya tinggal di rumah oma opa saya, yang hanya rumah nggak ada orang tinggal di rumah di situ. Terus saya tinggal di situ sama ada 2 teman yang yang kerja, mereka ngekos ya. Jadi kita tinggal bertiga. Kita tinggal bertiga.
Dan saya lupa ya, saya dulu pernah cerita tuh belum. Saya tuh tidak bekerja, maksudnya saya nggak ada kerja sekuler gitu ya. Saya sejak 2010 saya ke sekolah kita, saya mengabdi benar-benar apa namanya kerjanya di ladang Tuhan gitu ya. Dan sekarang saya sedang melanjutkan kuliah dan 2010-2011 saya ada di Bangka Belitung, 2012 saya udah masuk ke saya udah ke Jakarta gitu ya. Saya pelayanan di satu gereja ya di Jakarta Timur. Jadi memang apa namanya saya hanya full timer, teman-teman tahu lah ya kalau ngobrol kalau ngomong full timer di GPDI tahu lah ya kalau untuk orang GPDI. Apa yang full timer yang dimana cuma benar-benar hidup dalam kemurahan Tuhan gitu ya. 2018 saya memutuskan untuk tidak menjadi full timer gereja lagi, akhirnya saya tinggal di Jakarta Pusat yang tadi saya bilang rumah nenek ya, rumah opa saya yang mereka nggak tinggal lagi di situ karena udah ada rumah yang satu gitu, dan rumahnya cukup besar. Tadinya saya tinggal dengan kedua teman saya yang ngekos, dan singkat ceritanya kita tinggal bareng selama kurang lebih 3 tahunan gitu ya, 2018, 19, 20, 21, 22, berarti hampir 4 tahun tinggal bareng gitu. Dan bagi saya pribadi, kalau tinggal di gereja, tinggal sebagai pekerja kan nggak perlu mikirin mau makan apa, ya nggak sih? Nggak perlu mikirin mau makan apa karena semuanya sudah tersedia di gereja gitu. Namanya juga pekerja, udah tersedia. Jadi nggak ada yang mau dipikirin kekurangan ini kekurangan itu. Waktu saya memutuskan untuk keluar dari pastori, saya tinggal di rumah oma saya benar-benar, dan saya tidak bekerja. Saya hanya mau menyaksikan kepada saudara semua, teman-teman ya. Disitulah saya 2018 sampai hari ini lah saya merasakan, benar-benar merasa bagaimana itu benar-benar hidup dalam dalam naungan Tuhan gitu. Bagaimana hidup yang benar-benar bergantungnya hanya sama Tuhan. Kalau tinggal di pastor kan masih tahu lah, maksudnya itu yang tadi saya bilang, nggak perlu pikir mau makan apa, nggak perlu mikir pengeluaran dan lain-lain. Akhirnya dari 2018 akhir sampai hari ini, itu yang saya mau saksikan bahwa saya benar-benar hidup karena kemurahan Tuhan dengan tidak bekerja secara sekuler gitu ya. Saya hanya pelayanan di gereja aja, maksudnya full melayani gitu ya, melayani di mana, pelayanan di mana-mana. Dan itu semua saya percaya karena kemurahan Tuhan, karena dulu 2010 teman-teman, saya bernazar sama Tuhan, saya nggak akan kerja lagi, saya nggak akan kerja sekuler gitu. Itu nazar setiap orang kan beda-beda ya. Dan saya berkomitmen untuk benar-benar hanya mengabdi ke Tuhan gitu, maksudnya melayani di rumah Tuhan. Dan ngomong-ngomong teman-teman, saya bisa menyaksikan itu sampai hari ini. Tiba-tiba awal-awal tahun 2022 teman-teman dua saya ini udah gak tinggal di situ lagi karena kerjaan udah jauh ya. Jadi mereka udah kos di tempat lain. Saya tinggal sendiri. Sehingga ceritanya opa saya, cuma sama opa saya kan, berantem dia keluar dari sana, dia tinggal sama saya di rumah. Oke, kita tinggal di situ, dan opa saya ini dia hanya mengandalkan gaji pensiunan. Gaji pensiunan yang harusnya ada berapa juta, pokoknya ada kepotong karena waktu itu dulu pakai uang menikah kakak saya yang cowok. Akhirnya dia terima tuh dalam sebulan cuma 700.000. Mana opa saya ini perokok berat nggak tahu teman-teman yang ngerokok ya, yang pernah ngerokok atau orang yang satu hari 2 bungkus gitu ya, 700.000 itu nggak cukup dengan makannya dan lain-lain. Dan saya tuh bersyukur, maksudnya ada opa saya itu semuanya, maksudnya saya bisa lah ya mencukupi gitu, maksudnya Tuhan mengadakan segala berkat segala yang kita butuhkan. Dan saya melihat ada perbedaan gitu ya teman-teman, dari opa saya tuh dia yang tidak terbiasa, yang dimana semuanya udah ada pembantu yang ngatur, nggak apalagi mau mikir-mikir makan apa besok, ada dia nggak pernah, dia taunya udah ada makanan aja. Waktu dia memutuskan untuk datang ke rumah yang lama di mana saya ada di sana, akhirnya saya ngurusin opa saya mau makan, dia selalu cerita tentang segala kekurangannya gitu ya. Padahal ada satu anaknya yang ngirim 1 bulan tuh lumayan, maksudnya 2 juta untuk opa saya itu harusnya lumayan gitu ya. Tapi orangnya memang yang sangat perhitungan gitu ya. Dan saya melihat bahwa opa saya punya dong, dia ada berapa juta yang dia pegang gitu ya untuk sebulanannya. Sedangkan saya tuh kayak gak menentu gitu lah teman-teman. Tapi opa saya masih suka ngomong kayak harus menghemat ini, maksud saya harus menghemat itu. Karena saya melihat bahwa pengeluarannya nggak banyak, tapi masih ada ketakutan gitu. Dia nggak pelit, sangat tidak pelit, tapi maksudnya
kalau berbicara mengenai perhitungan, sangat perhitungan gitu ya. Sangat, kalau namanya kecemasan, kekhawatiran tuh sangat banyak gitu. Makanya saya selalu berusaha untuk menjadi berkat. Saya selalu bilang gini, Opa tahu Indah kan, Indah gak kerja, tapi Opa lihat, pernah gak lihat Indah sampai gak makan? Ya enggak, Opa percaya karena kamu sudah berkomitmen, kamu hidup dalam Tuhan dan Tuhan mengadakan itu semua. Ya udah, Opa jangan khawatir, karena berarti Tuhan akan mengadakan juga, mencukupkan segala apapun yang Opa butuhkan. Ya udah, Opa tenang aja gitu. Yang penting kita tuh percaya aja Tuhan pasti akan mencukupkan gitu. Jadi saya melihat bahwa sudah ngomong begitu pun masih ada kekhawatirannya gitu ya. Nah itu yang benar, ternyata firman Tuhan bilang begini, ayat yang ke-24 ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat. Maksudnya saya melihat yang di posisi opa saya ini ya, dia udah menghemat tapi masih merasa kekurangan gitu. Benar udah menghemat masih merasa kekurangan. Ayat 25 bilang begini teman-teman, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, saya tuh memandang, saya seperti yang saya bilang tadi ya, saya sampai hari ini hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya percaya, maksudnya saya ada sampai hari ini itu benar-benar karena kemurahan Tuhan. Dan saya sudah melihat banyak, saya ngalamin teman-teman di mana waktu itu saya waktu itu pernah pergi ke gereja gitu ya. Kalau di Manado tuh tahu nggak sih, pengen cerita ya, nggak apa-apa ya. Kalau di Manado tuh kita namanya juga, kalau di Manado rata-rata kan kampung ya. Saya di kampung atau di desa gitu. Kalau orang mau ke gereja tuh cuma jalan kaki. Orang tuh kalau mau ke gereja cuma jalan kaki. Jadi untuk masalah orang-orang yang di Manado tuh nggak ada keluhan-keluhan untuk, karena kalau saya lihat di Jakarta gitu ya kayak sekarang ya, atau di Tangerang mungkin. Karena di tempat ini juga kan ada anak-anak atau ada teman-teman yang pengen banget datang ke gereja tapi kendala di mana? Ongkos, ya, karena jauh-jauh. Nah kalau di Manado tuh menariknya adalah orang-orang tuh nggak punya alasan untuk bilang nggak ada ongkos, karena mau ke gereja itu cuma jalan kaki. Semua orang yang di kampung itu mau ke gereja manapun cuma jalan kaki gitu, jadi cuma dekat. Nah waktu itu kendala saya waktu saya lagi bener-bener pernah ngalamin nggak ada sama sekali, itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya benar-benar kayak, saya termasuk orang yang royal ya, mau untuk diri saya sendiri atau untuk apapun tuh saya paling nggak bisa banget teman-teman kalau ngelihat orang ini jalan gitu ya, terus saya lihat kalau semuanya Tuhan menggerakkan hati, terus padahal saya pun nggak punya banyak gitu ya, tapi kalau Tuhan bilang kasih, pernah nggak ngalamin kayak gitu, kasih. Terus padahal kita sebenarnya juga dalam kecukupan, maksudnya kayak kita juga nggak banyak, tapi Tuhan bilang kasih, yang kamu punya sekian kasih. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dan itu tuh pasti beda. Orang yang kalau semuanya Tuhan bilang kasih terus kita peka gitu ya, terus kita ikuti, beda pasti rasanya. Walaupun kita kekurangan, pada akhirnya mungkin kita nggak punya apa-apa pada akhirnya gitu ya, maksudnya kayak cuma punya 50.000 contohnya, terus Tuhan bilang begini, kasih sama dia lagi butuh, kasih. Pernah nggak sih, Tuhan gue juga lagi butuh, tapi di waktu kita kasih, kita nggak ngerasa apa-apa. Karena saya ngalamin teman-teman dimana waktu itu saya pergi ke gereja, saya ke sana, dan waktu itu teman-teman saya udah nggak punya duit. Yang ada duit, maksudnya yang adanya tuh cuma pas-pasan lah untuk persembahan sekali doang gitu. Terus kalau semuanya mau hitung-hitungan sebentar makan apa, iya nggak sih? Pernah banget saya ngalamin yang kayak gitu. Terus waktu itu saya masuk gereja lagi ibadah, waktu pas persembahan tuh kayak ada panik-panik gimana gitu, kayaknya pokoknya rasanya nano-nano. Teman-teman mungkin belum pernah ngerasain atau mungkin udah pernah ngerasain ya. Kalau udah pernah ngerasain, wow itu luar biasa. Waktu itu pas waktu persembahan jalan, sebelum waktu persembahan saya udah bergumul, Tuhan gimana saya tinggal punya sekian, mana saya nggak ada nuker duit lagi gitu ya, cuma ada sekian gitu ya, nggak ada sekian, cuma ada sekian. Terus kalau semuanya saya kasih, ya habis ini saya ngapain Tuhan gitu, bahkan untuk mau pulang udah nggak ada ongkos gitu ya. Buat ngetep itu udah nggak ada, pokoknya itu yang terakhir busway ya. Terus saya bergumul waktu itu, udah mau persembahan, masa iya saya mengibarkan bendera setengah tiga, kan gak mungkin. Saya bergumul waktu itu dengan uang yang saya punya. Tuhan waktu itu menggerakkan saya, Tuhan kayak firman Tuhan tuh dari segala macam itu pokoknya berbicara. Tiba-tiba aja datang kayak ini ya, datang Tuhan akan mencukupkan bla 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 bla, beri makanan diberi dan lain-lain pokoknya. Akhirnya saya membuat keputusan, saya dengar apa yang Tuhan bilang kasih gitu. Saya kasih, terus habis saya kasih, saya kayak oke Tuhan ya,
Oke Tuhan ya, Tuhan udah lihat, saya udah kasih, dan Tuhan tahu saya nggak punya apa-apa. Tuhan tahu saya nggak punya apa-apa. Saya nggak mau tahu, saya percaya Tuhan akan mengadakan apa yang saya butuhkan. Jadi saya tuh termasuk orang yang ini sih teman-teman, semenjak 2018 itu ya. Maksudnya saya nggak tinggal di pastori, maksudnya berani untuk mengambil keputusan untuk keluar itu, maksudnya untuk hidup benar-benar mengandalkan Tuhan itu. Saya belajar banyak tentang tentang hidup bergantung bergantung penuh sama Tuhan gitu ya. Dan saya berkali-kali ngalamin seperti itu. Tuhan udah nggak punya apa-apa, saya nggak mau tahu ya. Saya tahu Tuhan udah tahu, Tuhan lebih tahu kekurangan saya gitu. Saya percaya Tuhan akan adakan. Dan tahu nggak teman-teman, waktu itu saya keluar dari gereja ketemu dengan saudara, ternyata saudara yang ibadah juga di situ. Singkat ceritanya waktu itu ngobrol-ngobrol, kita makan gitu ya, diajak makan, kan udah berkat tuh double ya, diajak makan lagi, malah udah mau pulang, udah gak ada duit, terus dikasih dikasih duit, udah lama gak ketemu, ini buat jajan katanya, pulang-pulang nyampe ke rumah, maksudnya dianterin gitu ya, pulang-pulang nyampe ke rumah saya lihat yang dikasih tuh sekian, pokoknya banyak gitu ya, banyak. Dan saya itu, tau gak teman-teman, orang yang gak punya duit, bahkan contohnya mau bilang 50.000 aja itu udah duit rasa banyak banget. Nah dari waktu itu saya benar-benar melihat tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi yang saya pelajari waktu itu adalah ketika kita menahan sesuatu yang namanya juga apa yang kita punya kan semua pemberian Tuhan, setuju ya? Nah dari waktu itu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya ini tinggal segini. Tapi kalau memang ini harus saya kasih, saya akan kasih gitu. Karena saya tahu ini saya mau tahan pun ini gak akan berbuah, gak akan bertambah banyak ya guys teman-teman. Mau ditahan itu sekian puluh ribu itu gak akan bertambah gitu. Jadi saya kasih dengan segenap hati, bener deh. Itu udah gak punya apa-apa, belajar untuk memberi dengan sepenuh hati seperti tema saat malam hari ini ya, sore hari ini ya. Saya belajar untuk memberi dengan sepenuh hati. Dan pada akhirnya Tuhan ganti berlipat-lipat kali dari waktu yang sama. Itu tuh waktu itu saya sampai ke rumah tuh saya kayak cuman, tahu gak sih teman-teman, pernah ngerasain gak sih kagum sama Tuhan sampai yang bisa tuh kita lakuin cuma nangis. Bukan nangis, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong ini, enggak. Nangis kan, segitu kagumnya dengan Tuhan. Dan dengan keadaan itu teman-teman, percaya saya jadi terbiasa. Walaupun udah tipis banget, kalau Tuhan bilang kasih gitu. Tuhan gerakan di tengah jalan untuk yang udah gak punya duit, terus Tuhan bilang kasih itu berkat tuh ada aja. Tiba-tiba ada aja yang ngomong udah coba cek ini ya rekening, coba udah masuk belum? Apa? Pokoknya ada aja, tiba-tiba lihat rekening udah ada berkat gitu ya, di waktu lagi tipis banget, lagi gak ada sama sekali. Ini saya mengingat banyak hal tentang bagaimana Tuhan mengajar saya tentang memberi gitu ya, dengan sepenuh hati. Dan Tuhan membalas tuh berlipat-lipat kali ganda. Saya pengen banget teman-teman youth atau teman-teman teens gitu ya bisa ngalamin ini. Amin. Kita tuh kalau apalagi sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, kita tuh kalau seumpamanya pelit, kita tahu bahwa berkat yang kita peroleh ini datangnya sumbernya dari Tuhan. Kita menahan berkat itu yang mungkin kita rasa bahwa kalau saya kasih saya nggak punya apa-apa gitu ya, saya bagi ke dia saya nggak punya apa-apa gitu ya, saya juga lagi cukup. Teman-teman percaya deh, yang harusnya tuh kita punya udah banyak, maksudnya Tuhan bisa kasih banyak, tapi karena kita tahan yang kecil itu, kita nggak dapat apa-apa. Bener deh, saya ngalamin itu dan banyak kali ngalamin hal ini. Jadi saya akan dengan sangat, mau katakan saat malam hari, saya akan dengan sangat pede untuk menyampaikan hal ini karena firman ini sangat hidup bagi saya pribadi gitu ya. Jadi pertanyaan saat malam hari ini, pernahkah teman-teman mengalami saat dimana benar-benar gak punya apa-apa, terus Tuhan mengajar dan Tuhan ngajarin kita untuk memberi? Pernah gak sih teman-teman? Pasti pernah gitu ya. Dan saya pengen teman-teman untuk ngalamin ini, maksudnya belajar memberi dalam kekurangan. Pernah gak dengar satu firman Tuhan atau pernah baca mengenai firman Tuhan yang coba kita lihat deh teman-teman di dalam Injil Markus. Buka di dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-41. Dengan cepat ini saya akan baca buat kita semua. Markus 12 ayat yang ke-41. Di sana tema Alkitab ya, Lembaga Alkitab Indonesia beri tema gini, persembahan seorang janda miskin. Pasti ini sudah tidak asing ya teman-teman, gini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Garis bawahi ya.
Banyak orang kaya memberi apa? Jumlah yang besar. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Janda miskin ya. Ayat 43, maka dipanggilnya Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi apa? Dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wow, teman-teman pasti udah, itu yang tadi saya bilang, pasti udah sering dengar tentang khotbah, tentang sharing tentang ayat ini gitu ya. Tapi kembali lagi kita mau diingatkan Tuhan saat malam hari ini. Kita melihat bahwa Tuhan kasih tahu sama murid-muridnya. Tuhan bilang gini, coba ternyata di rumah ibadat itu Tuhan memperhatikan gitu ya. Tuhan memperhatikan setiap orang-orang yang memberi persembahan. Jadi teman-teman, waktu saya baca ini tuh saya kayak, wow, ternyata benar ya, waktu Yesus ada aja di dunia, dia suka memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan gitu. Dia memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi, dan dia tahu, makanya Tuhan tahu setiap orang yang memberi dengan ketulusan ataupun dengan tidak tulus. Kita berani bilang bahwa Tuhan tahu ya, karena dia maha melihat hati. Jadi ternyata waktu kita membaca ayat ini kan kita melihat ya bahwa Yesus suka memperhatikan. Jadi bahkan sampai hari ini pun teman-teman, walaupun Yesus secara kasat mata kita nggak lihat, dia memperhatikan setiap apapun yang kita kasih. Kita kasih dengan tulus nggak tulus persembahan, Tuhan lihat. Teman-teman cuma punya 2.000, punya 5.000, teman-teman kasih ke Tuhan. Kalau itu dengan ketulusan, Tuhan tahu, ya nggak sih? Teman-teman mau ngasih 100.000 kalau nggak dengan tulus, ada loh orang-orang nah kayak gini. Nih kita lihat ya. Bisa jadi teman-teman bisa tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kaya ini memberinya karena saking kayanya banyak di rumah, di tempat itu, tempat beribadah itu kan. Tuhan bilang begini, Yesus bilang ayat yang ke-43, ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebelumnya kita lihat bahwa yang kita baca, orang-orang kaya yang ada di situ, mereka memberi banyak katanya. Sedangkan si janda miskin ini dia cuma ngasih apa? Satu perak, 1 duit. Dia memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi zaman itu teman-teman itu hanya nilainya sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi kalau mau dibandingkan dengan orang-orang yang kaya ini yang memberi, gak ada apa-apanya sih yang dia punya. Tapi kenapa Yesus bilang bahwa janda ini yang memberi yang paling banyak? Kenapa Yesus bilang begitu? Karena dia memberi apa yang dia punya, ya. Dia kasih semua yang dia punya, nafkahnya, bahkan kebutuhannya, bahkan untuk kebutuhan makannya pun dia nggak mikir-mikir, dia kasih semuanya buat rumah Tuhan, dia kasih persembahan. Sedangkan makanya berbeda ya, Yesus bilang katanya orang-orang yang kaya ini, kenapa mereka bukan tidak diperhitungkan Tuhan, tapi kenapa Yesus bilang bahwa si orang banyak itu persembahan mereka, ayat yang ke-43 dibilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Kenapa Yesus memandang bahwa yang orang kaya ini yang ngasih lebih banyak, kayak seolah-olah Tuhan gak pandang gitu ya. Tuhan cuma lihat yang 2 perak, yang 1 duit itu. Karena perbedaannya Tuhan melihat setiap hati. Orang yang banyak itu jelas firman Tuhan bilang, Yesus bilang mereka memberi dari kelimpahan. Dia punya 10 juta, dia kasih 1 juta, berasa gak buat dia? Gak terlalu berasa. Dia punya 1 M, dia punya 1 M, dia kasih 100 juta ke gereja contohnya, mau kasih ke orang siapapun, berasa gak dia? Gak berasa teman-teman, karena dia udah punya banyak gitu. Jadi dia memberi dari kelimpahan. Sedangkan orang yang ngasih 2 perak ini, dia cuma punya 100.000, di kantongnya cuma ada 100.000, atau cuma ada 20.000. Bahkan untuk makan, itu yang tadi saya cerita, bahkan untuk mau makan pun dia mikir sebentar mau makan apa dengan 20.000 ini. Iya, beda ya. Ada orang-orang yang datang beribadah tuh hanya karena kehebatan mereka, atau enggak, di luar sana untuk memain musik gitu ya. Untuk memain musik tuh di PKI-in, ngerti yang maksud saya ya? Kalau saya nggak tahu ya kalau di sini, tapi kalau sebenarnya umumnya untuk di GPD, dan makanya saya selalu bersyukur waktu saya melihat di berbagai tempat ini, saya introspeksi diri ya. Saya bersyukur saya lahir dan dibesarkan di GPD gitu loh teman-teman. Karena selama 10 tahun pelayanan, 9 tahun lah ya, melayani di GPD, dan kita tuh tidak terbiasa dengan yang namanya
PK gitu ya, pengerja. Kecuali kalau saya sharing khotbah di youth gitu, kalau saya di gereja kita pengerja gereja atau di ibadah raya, dan itu kewajiban dari setiap imam ya, maksudnya setiap hamba-hamba Tuhan. Nah, yang saya lihat kalau di GPI ini nggak sih untuk pemain musik, ada nggak sih di PKN? Kalau di sini gimana? Enggak ya? Enggak. Nah, itu dia benar ya teman-teman, dan kita terbiasa, kita terbiasa untuk melayani Tuhan itu ya, melayani tanpa meminta sesuatu gitu, tanpa mengandalkan apa yang bisa dikasih gereja ke kita, ya nggak sih? Nah, saya melihat pada akhirnya itu membawa saya dalam pelayanan yang dimana di PKI tadinya saya melayani satu tempat gitu ya, di gereja gitu, di gereja yang tempat saya pelayanan sekarang gitu loh teman-teman. Karena bukan GPD ya, memang untuk worship leader semuanya di PKI, untuk tim-tim pemusik gitu ya, jadi tim musiknya tuh banyak, nggak ada yang bertahan. Kalau di sini kan udah tahu gitu ya, paling kalaupun ada ini diganti beberapa dan kita udah tahu. Nah, kalau di sana tuh kenapa sampai banyak banget, karena nggak ada yang bertumbuh di gereja, itu yang saya lihat. Nggak ada yang berjemaat, semuanya tuh kayak undangan datang karena bisa main musik contohnya gitu ya, karena PK. Dan itu benar-benar saya ngalamin kayak masa dimana saya kayak sedih gitu ya lihat yang orang-orang datang ke gereja tuh, orang-orang datang melayani tuh udah nggak murni gitu. Dan saya kembali lagi, saya flashback dan saya bersyukur saya dibesarkan di GPDI, maksudnya tidak nggak hidup menuntut dibilangnya nggak kayak ngandelin mau pelayan, mau pelayan dapat jadwal WA, dapat jadwal main musik, nanti ada PK-nya. Itu yang saya lihat teman-teman. Teman-teman tim musik contohnya ya, belum keluar PK-nya, belum jadi kayak gitu. Jadi hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi teman-teman, luar biasanya kalau di kita gitu ya, kita memberi dengan sepenuh hati, terbiasa seperti itu, datang ibadah jam berapa. Maksudnya saya melihat kalau di BD itu orang-orang yang benar-benar terbiasa berdedikasi buat Tuhan, orang yang terlahir militan buat Tuhan. Jadi kita belajar juga untuk memberi dengan sepenuh hati ke Tuhan. Itu harus kita harus kita terus miliki gitu ya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman, kita juga tahu bahwa dunia berprinsip bahwa untuk menjadi kaya atau cara memperoleh harta adalah dengan menghemat sedemikian rupa, dan maka pada akhirnya akan menerima gitu ya. Banyak kan orang mikir seperti itu yang tadi saya share. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita justru kebalikannya gitu ya. Tuhan bilang bahwa orang yang memberi akan mendapatkan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Percaya deh ya. Jadi saya juga pengen share ini teman-teman. Kelas 1 SMA saya tinggal di asrama ya. Waktu SMA saya tinggal di asrama di gereja. Terus SMA masih satu SMA, tapi kami tuh belajar untuk memberi perpuluhan. Kami belajar untuk memberi perpuluhan. Berapa sih yang bisa kita kasih? Waktu itu contohnya sebulan, karena tinggal di asrama, orang tua tuh udah kirim contohnya sebulan 150.000. Banyak apa sedikit? Nggak tahu, pokoknya waktu itu kita harus cukup-cukupin lah. 150.000 itu untuk untuk jajan kita selama sebulan. Itu masih zaman saya SMA ya. Itu tahun berapa ya? 2007 ya, 2007, tahun 2007 150 untuk satu bulan teman-teman jajan. Dan saya terasa itu cukup. Kita belajar di asrama bersama dengan teman-teman, kita belajar memberi persembahan persepuluhan. Ya, gimana caranya? Jadi 150 kita sisihin 15.000, itu khusus buat Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Gembala saya tuh kalau kalau sekarang mikir-mikir, aduh gimana ya Bapak Ibu Gembala dulu kalau semuanya buka amplop dari kita gitu ya, bukannya 15.000. Tapi itulah kita dimana kita belajar untuk memberi dengan sepenuh hati gitu ya, memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita buat Tuhan. Benar. Kelas 1 SMA saya belajar bersama teman-teman, belajar untuk memberi persembahan persepuluhan buat Tuhan. Hey, kita dibesarkan di GPD ya teman-teman ya. Dan kita orang-orang GPD itu memberi persepuluhan itu merupakan hal yang wajib ya. Mungkin beberapa gereja, karena beberapa gereja memandang bahwa itu nggak perlu. Perhatikan teman-teman, kita melayaki ya, menjelaskan bahwa Tuhan benar-benar mendidik, mengajarkan kepada kita sebagai anak Tuhan untuk harus belajar memberi persembahan
puluhan. Tuhan minta berapa sih? 10% doang. Tuhan gak minta banyak sama kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, dari masih remaja pun, apalagi untuk anak youth ya, harus belajar memberi persembahan persepuluhan. Amin. Karena teman-teman pada akhirnya kita akan melihat firman Tuhan bilang bahwa kita akan diberkati ketika kita tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Percaya deh, pekerjaan kita, sekolah kita semuanya pasti akan diberkati ketika kita tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nih, coba yang terakhir teman-teman kita lihat ya di dalam 2 Korintus pasal 9. Dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan ya, Paulus menegaskan kepada orang jemaat-jemaat yang ada di Korintus begini. Memberi dengan sukacita membawa apa katanya? Berkat. Perhatikan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Jadi ternyata teman-teman kalau kita menabur, kita memberi cuman sedikit, kita nuainya banyak nggak? Sedikit, ya, sedikit juga. Akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jadi untuk memberi kita harus apa dengan apa? Rela hati. Ada nggak orang memberi dengan tidak rela hati? Banyak, ya. Nah, firman Tuhan saat malam hari ini, sore hari ini mengingatkan kepada kita kalau kita memberi harus dengan rela hati, harus dengan sukacita. Nih, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kalau nggak rela, mending jangan. Setuju ya? Harus dengan rela hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Amin. Karena kalau memberi dengan paksaan tidak percaya deh, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ternyata teman-teman, kalau semuanya kita memberi tetapi tidak dengan sukacita, memberi tapi tidak dengan kerelaan, memberi kalau namun tidak dengan, maksudnya memberi karena keterpaksaan, tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Perhatikan. Dan Tuhan sanggup, ayat yang ke-8 dibilang bahwa Tuhan sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepada kamu. Jadi jangan pernah takut kekurangan waktu kita mau memberi untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya teman-teman. Nih, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan ya. Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah apa katanya? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan seperti yang ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman, kembali lagi kita ditegaskan saat malam hari, diingatkan lewat firman Tuhan bahwa kita harus belajar memberi dengan kerelaan. Sekarang gini, kalau teman-teman mau memberi tapi karena keterpaksaan, mendingan apa? Jangan. Ingat gak dengan suatu peristiwa di mana dalam Kisah Para Rasul 5 kalau nggak salah ya, tentang apa? Tentang Ananias dan Safira. Ada kisah apa di sana? Ananias dan Safira bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, mereka itu adalah jemaat-jemaat yang suka memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Paulus dan timnya kan, dengan Paulus ini punya tim pelayanan tim misi lah gitu ya, pelayanan di berbagai tempat. Petrus dan lain-lain gitu ya. Nah, satu waktu jemaat-jemaat ini mereka terdorong hatinya digerakkan Tuhan untuk menjual, mereka punya harta pokoknya. Memang jemaat mula-mula seperti itu, mereka menjual harta mereka dan diberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan waktu itu, teman-teman perhatikan, Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama. Mereka menjual harta mereka, menjual tanah mereka untuk apa? Dibawa kemana? Ke gereja, ya, dibawa ke rumah Tuhan. Baik nggak niat hati mereka? Baik nggak mereka punya niat hati? Baik. Tapi kenapa pada waktu itu, pada akhirnya si Ananias ini kan mati ya, karena bohong ya. Ya bohong. Waktu itu Petrus tuh diberi Tuhan hikmat, Roh Kudus menguasai menguasai Petrus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 5 ya, agar supaya kita tidak keliru ya. Gak apa-apa kita pelajari, mengingatkan kembali kepada kita tentang ayat ini ya. Saya bacakan untuk kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Tadi udah bilang ayat yang terakhir padahal ya. Ini yang terakhir ya teman-teman. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah katanya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di mana? Di depan kaki rasul-rasul, dibawa ke rumah Tuhan ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merancangkan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai siapa katanya? Tuhan, ya. Mereka bohong, ya, mendustai Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Langsung putus nyawa, teman-teman, langsung mati. Jadi waktu mereka menjual harta tanah mereka dibawa ke gereja, ditanyain teman-teman, segini yang kalian jual hasilnya? Iya, segini, udah habis, nggak ada lagi. Bohong nggak, teman-teman? Mereka bohong, gitu ya. Nah, akhirnya karena mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita pelajari di sini? Adakah kemungkinan bahwa mereka itu memberi tidak dengan sepenuh hati? Ya nggak dengan sepenuh hati. Kalau mereka memberi dengan sepenuh hati, mereka nggak perlu mereka bohong sama rasul. Mereka tidak akan mendustai rasul, gitu ya. Tapi ternyata itu kejadian, teman-teman. Jadi ternyata pada akhirnya kita melihat ada risikonya, ya, sampai putus nyawa loh, karena mendustai Roh Kudus. Jadi teman-teman, kita melihat di sini bahwa kembali lagi, belajarlah untuk memberi dengan sepenuh hati. Ketika kita memberi persembahan, seberapa yang kita mau ngasih, belajarlah untuk memberi persembahan dengan yang terbaik. Yang terbaiknya teman-teman itu apa? Ya, berapa persembahan terbaiknya menurut teman-teman? Apakah dengan memberi 10.000 menurut teman-teman itu sudah terbaik? Apakah memberi 5.000 atau memberi 2.000? Apakah itu menurut teman-teman itu adalah persembahan yang terbaik? Ingat ya, firman Tuhan bilang bahwa orang yang memberi banyak akan mendapat banyak, menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tapi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan hitung-hitungan gak dengan dia? Hitung-hitungan. Orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, itu ibarat kayak berkat itu tertahan, ya. Air mau mengalir dengan deras, akhirnya kayak ibarat ada sesuatu yang menahan, jadi mampet, teman-teman. Jadi kembali lagi malam hari ini, ayo kita belajar untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, ya. Bahkan bukan hanya sekedar persembahan secara materi, persembahan juga secara, firman Tuhan bilang, kita harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang apa? Kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau kita mau beribadah dengan ketulusan, beri yang terbaik buat Tuhan. Nggak hanya sekedar persembahan materi, gitu ya, tapi persembahan hidup kita. Saya percaya teman-teman 3.000 jiwa, ya, yang ada saat malam hari ini datang bukan karena keterpaksaan. Karena kita lihatnya tadi, orang yang memberi dengan keterpaksaan, yang dengan tidak kerelaan, gitu ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar, kalau mau datang beribadah, seberapa pun Anda datang beribadah dengan sukacita, beri yang terbaik buat Tuhan. Amin, teman-teman. Sehingga pada akhirnya kita dapat melihat Tuhan itu akan melimpahkan segala berkatnya dan segala pujian dosa-nya, teman-teman. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan saat malam hari ini.